nggak ada Allahnya. Seharusnya ya, ketika melihat ciptaan Allah ini, kita sadar semua ciptaan Allah ini berzikir. Pohon-pohon berzikir, udara juga berzikir. Seharusnya dalam hati kita keluar secara refleks, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Itulah cara kita menghadirkan sifat-sifat Allah itu. Itulah yang diistilahkan dengan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Jadi benar kata Pak Ketua tadi, salah satu cara supaya kita bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah, hafal itu Asmaul Husna itu. Kalau belum bisa yang 99, 3 dulu. Udah 3, 6, 9 naik terus. Ini luar biasa ini kalau kita bisa mempraktekkan itu. Insya Allah betul itu kata ibu yang pengantar tadi. Siapapun yang bisa mengamalkan Asmaul Husna, memahami dengan penuh penghayatan, memaksimalkannya dengan perbuatan, insya Allah surga menunggunya. Gak main-main. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Allah itu senang kalau kita memanggil nama-nama Allah itu. Ya. Allah itu senang kalau kita berdoa dengan mengawali menyebut nama-namanya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang sangat populer yang diajarkan Rasulullah itu, Allahumma inni abaduk. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hambamu. Sadar dulu sebagai hamba kalau mau berdoa, itu etikanya. Allahumma inni abduk. Aku sadari Allah, aku ini hambamu. Madin fiha hukmuk, berlaku seluruh hukummu. Adlun fiha qada'uk, adil seluruh takdirmu. Jadi kalau berdoa diawali dulu pengakuan, aku ini hambamu ya Allah, hukummu pasti berlaku, takdirmu itu pasti selalu adil. Sammaituka as'aluka bikulli ismin huwalak. As'aluka bikulli ismin huwalak. Ibu-ibu mungkin kalau ada yang bawa catatan, dicatat ini, penting ini doa ini. As'aluka bikulli ismin huwalak. Apa itu artinya? Aku bermohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan seluruh nama-nama milikmu. Jadi nama-nama Allah ini menjadi tangga, menjadi perantara. Kalau mau mudah doa diijabah, sebut dulu nama-nama Allah. Kalau mau berdoa katakan kepada Allah, aku ini hambamu ya Allah, pasti adil seluruh takdirmu. Engkau yang maha aziz, yang jabbar, yang qahar, yang ghafur, disebutkan itu. Ya ghani, disebutkan semuanya. Karena itu cara Rasulullah. Jadi Rasulullah memborong nama-nama Allah itu dengan sekali ucapan, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku bermohon, meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan seluruh nama-nama milikmu. Samaita bihi nafsak, kata Rasulullah, aku tahu ya Allah, nama-nama itu Engkau sendiri yang menamakannya. Bukan jadi Al-Aziz, Ar-Rahman, Al-Ghafur, bukan nama-nama yang diberikan malaikat, bukan diberikan para nabi, bukan. Tapi Allah sendiri yang memberi nama itu. Pertanyaannya, kalau Allah yang memberi nama, istimewa enggak ini nama Allah ini? Pasti mengandung rahasia yang dalam. Makanya Rasulullah mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku bermohon kepadamu dengan seluruh nama-nama milikmu.
Samaita bihi nafsak, yang engkau sendiri yang menamakannya. Kalau engkau ya Allah yang memberikan namamu sendiri, itu pasti ada rahasia. Ketika Allah juga memerintahkan kita menyebutkan nama-namanya, apa rahasianya? Itulah salah satunya ihsan yang mau kita bahas hari ini. Ketika kita mengatakan ya Aziz, itu di samping memuji Allah yang maha agung, yang maha mulia, itu artinya menghadirkan sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Dengan menyebut kata-kata Al-Aziz, ya Allah jadikan ucapanku ucapan yang mulia. Jadikan pilihan-pilihan hidupku pilihan yang mulia, yang kau muliakan ya Allah. Ini arti Asmaul Husna itu. Jadi betul kata Pak Ketua tadi, bukan sekedar dihafal, tapi menghadirkan, mengadopsi sifat-sifat Allah itu ke dalam diri kita. Ketika kita bisa menghadirkan sifat-sifat Allah ke dalam diri kita, itulah hadirlah rasa ihsan. Nanti menyusul rasa muraqabah, merasa hadir selalu Allah. Ini yang dijanjikan Allah itu. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku yang menjadi wakilmu, kata Allah. Jadi ibu-ibu kalau sering-sering baca Asmaul Husna itu kata Allah, aku yang menjadi wakilmu, aku yang menjadi pendampingmu. Kalau Allah yang sudah menjadi pendamping, apa yang kita khawatirkan? Kalau Allah sudah menjadi wakil kita, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Kecuali pikiran-pikiran kita yang sempit, nafsu-nafsu serakah, nafsu-nafsu syahwat yang mengendalikan kita. Kenapa? Karena kita minta didampingi setan. Tapi kalau kita sadar engkau yang mendampingiku ya Allah, takdirku ada di tanganmu, itu makna ihsan itu sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pentingnya persoalan ihsan ini. Diriwayatkan sampai malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia untuk mengajarkan kita tentang ihsan itu. Menjelma dia menjadi manusia dengan sosok laki-laki berjubah putih, menanyakan kepada Rasulullah saat Rasulullah memberikan tausiah dikelilingi sahabat. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersyahadat, engkau puasa, engkau sholat, dan seterusnya. Itu hal yang sudah biasa diketahui oleh sahabat. Mungkin dalam hati para sahabat, mohon maaf, ini laki-laki ini kok bertanya yang sudah sering diterangkan Rasulullah. Jadi mereka tidak begitu menyimak. Ditanya lagi sama laki-laki tadi, ya Rasulullah, mahwal iman, apa itu iman? Iman itu yang engkau beriman kepada Allah, Rasul, dan selanjutnya. Para sahabat yang lain juga melihat, oh ini mungkin orang dari kampung ini bertanya yang sudah sering ditanya, yang sudah sering dijabarkan oleh Rasulullah. Tapi begitu laki-laki tadi menanyakan, ya Rasulullah, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Baru yang sahabat-sahabat yang lain pada melihat, loh kok ada lagi nih, ada Islam, ada iman, ihsan. Lah ini jarang-jarang disebutkan Rasulullah, kok ada ihsan ini? Siapa laki-laki ini? Rasulullah menjawab, al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah engkau bisa menyaksikan Allah itu. Dan jika engkau tak mampu, belum memiliki kemampuan melihat Allah pun, yakinlah Allah yang melihat engkau. Singkat cerita, ada lagi lanjutan hadisnya, tapi kita tidak bicara tentang keseluruhan. Laki-laki tadi pun pergi. Apa kata Rasulullah? Tahu nggak kalian siapa yang barusan tadi menanyakan Islam, iman, dan ihsan itu? Tidak ada sahabat yang tahu.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepadamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Jadi luar biasa kalau kita belajar ihsan ini, sungguh sangat tepat. Sampai itu kan siapa lagi yang memerintahkan kalau bukan Allah? Seorang malaikat harus menjelma menjadi manusia untuk mengajarkan tentang ihsan ini. Kenapa ihsan ini penting? Karena banyak orang beribadah itu pakai topeng, berbicara pakai topeng supaya dianggap patuh sama atasan, pakai topeng semuanya. Allahnya mana? Pakai topeng semuanya. Berbicara supaya dipuji, beribadah supaya dipilih kalau ada pilkada, pakai topeng semuanya. Bila perlu panggil wartawan, konferensi pers. Ini yang merusak ihsan itu. Hilang sudah makna hakikat ibadah itu ketika bukan lagi ditujukan kepada Allah. Ketika kita bicara ihsan, sesungguhnya kita mengatakan, mengikrarkan dalam diri kita, ya Allah, Engkau saja Tuhanku, Engkau saja yang menentukan takdirku, Engkau yang menjadi tujuan terbesarku, ya Allah, Engkau yang menjadi prioritasku. Itu artinya itu. Ketika terjadi sesuatu kepadaku dengan kemampuan ihsanku, ya Allah, mampukan aku melihat sebagaimana Engkau melihat. Begitu ihsan itu. Ketika ada orang yang menzalimiku, mampukan aku bertahan sekuat sebagaimana Engkau yang maha kuat. Itu ihsan itu. Ketika aku dapat musibah, jadikan musibah ini sebagai cara untuk membuat aku semakin khusyuk berdoa kepadamu. Itu ihsan itu. Jadi orang yang ihsan itu merubah musibah menjadi kebahagiaan, karena cara pandangnya sudah cara pandang Allah. Ketika dapat ujian, dapat musibah dalam bentuk apapun, dia mengerti tentang ihsan. Ihsan itu adalah, ya Allah, aku sadar ujian ini adalah cara Engkau, ya Allah, untuk membuat aku naik kelas. Kayak anak sekolah gak pernah bisa naik kelas kalau tidak ada ujian, kan begitu. Jadi mereka bersyukur, jadi bahagia ketika dapat ujian karena mau naik kelas. Siapa yang gak bahagia mau naik kelas? Begitulah ihsan itu. Diuji lagi oleh Allah, ya Allah, aku sadar, ya Allah, ujian ini akan menghapuskan dosa-dosaku. Aku bersyukur dengan ujian ini, insya Allah ini akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau cara pandangnya yang luas, dapat ujian dia bersyukur. Kenapa? Karena akan menghapuskan dosa-dosa. Ibu-ibu senang gak Bu kalau dosanya dihapuskan Bu? Senang kan? Itulah cara pandang ihsan itu. Jadi cara pandangnya cara pandang Allah. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita doa itu. Allahumma ja'alni saghiran, Allahumma ja'alni saghiran fi aini. Ya Allah, jadikan aku nampak kecil dalam pandangan mataku. Kalau orang lain melihat besar, itu mata orang lain, asal jangan dengan mata kita sendiri melihat diri kita besar. Kita jabat, kita punya gelar mentereng, macam-macam. Jangan kita yang memandang, biarlah orang lain. Ketika aku melihat diriku, kata Rasulullah, jadikan aku nampak kecil. Allahumma ja'alni saghiran fi aini, jadikan aku nampak kecil dalam pandangan mataku. Itu ihsan. Berapa banyak orang dengan kesombongannya mengatakan, who do you think you are? Kamu kira kamu siapa? Kamu kira kamu udah sampai mana perjalananmu? Gurumu siapa? Sombong. Berarti ucapan la ilaha illallah itu betul-betul cuma lip service, hiasan bibir saja.
Mudah-mudahan dengan pembicaraan materi ihsan ini kita katakan mulai hari ini, kalau sudah dimulai alhamdulillah, kita katakan, kita kuatkan lagi, ya Allah, akan selalu menjadi baru dalam hatiku tentang Engkau ya Allah, baru dalam hal cinta, baru dalam kesyahduan, baru dalam prioritas, baru dalam tujuan terbesar. Siapa itu Engkau ya Allah? Jadi ihsan itu sesungguhnya adalah tidak ada yang membuat aku paling bahagia kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang membuat aku kecil kecuali Engkau ya Allah. Makhluk nggak bisa membuat kecil. Itu arti ihsan itu. Loh, kalau sudah begitu pemahamannya, ya bahagia dong. Selalu. Kenapa? Kita didampingi oleh Allah. Cara pandang kita sudah cara pandang yang luas begitu. Datang lagi ujian, ya Allah, hari ini aku sedang Kau uji. Jadikan ujian ini ya Allah sebagai cara Engkau untuk Engkau ganti dengan yang lebih mulia, Engkau ganti dengan yang lebih besar, Engkau ganti dengan kenikmatan yang lebih panjang. Itu ihsan begitu. Jadi ibu-ibu kalau dapat ujian jangan mudah emosi. Dapat ujian jangan menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju, naudzubillah. Katakan, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari ujian yang Kau berikan kepadaku. Begitu. Itu ihsan itu begitu. Justru kita minta pahala ketika kita diuji. Allahumma ajirni fi musibati wa khlubni khairan minha. Udah hafal nggak Bu doa ini? Sebagian mungkin sudah hafal. Ya. Allahumma ajirni fi musibati wa khlubni khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala. Wa khlubni khairan minha, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Itu diajarkan Rasulullah. Jadi kalau dapat ujian justru kita cepat-cepat angkat tangan, ya Allah, berikan aku pahala dari ujian yang Kau berikan kepadaku ini, ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah diganti Allah. Bukan hanya diganti di dunia tapi diganti di akhirat. Itulah sikap ihsan ini. Itulah yang janji Allah itu. Sesungguhnya aku menciptakan manusia itu ala surati, berdasarkan citraku. Jadi di dalam diri kita ini ada citra Allah. Gak main-main, ada citra Allah. Maksudnya sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita ini. Makanya dalam hadis kursi itu Allah berfirman, qalbul mu'minin baitullah. Di dalam hati orang-orang yang bersih, orang-orang yang beriman itu ada rumahnya Allah di situ. Jadi sadar ada rumah Allah dalam diri kita itu, itulah ihsan itu. Itulah yang tergambar dari doa-doa Rasulullah itu. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Bukan cuma aku, nenekku, atukku lagi di atasku, itu semua hamba-Mu. Itu kesadaran ihsan yang luar biasa. Kita lanjutkan. Ihsan adalah menyadari Allah bahwa Dia Maha Ar-Raqib, Dia Maha Hadir, Maha Mengawasi. Dia Maha Asyahid, Dia Maha Menyaksikan. Dia Maha Al-Hafiz, Dia Maha Memelihara. Al-Alim, As-Sami', Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Siapa saja yang memahami makna nama-nama ini dan berbuat sesuai tuntutannya, dia sudah mencapai ihsan. Ketika ada sahabat Umar bertanya, "Ya Umar, engkau ini khalifah, penuh karismatik, banyak orang yang kagum dengan kegagahanmu. Tapi pernah ada yang melihat engkau dimarah-marahi istri, engkau terdiam seolah-olah tidak hilang seluruh kekuatanmu itu. Orang bertanya-tanya, kenapa kok gara-gara diomelin istri langsung terdiam?" Apa kata Umar bin Khattab? Apalah arti marah istriku itu dibanding pengorbanan dia yang sudah dia lakukan begitu besar kepada aku. Dia mau hidup bersama aku bertahun-tahun, sudah memberikan aku anak.
Pengorbanan yang luar biasa. Dibanding marahnya itu terlalu kecil itu. Maka aku iyakan saja. Jadi cara pandangnya luas begitu. Bukan gara-gara satu kasus langsung dibalas. Nah, berarti kalau langsung kita emosi langsung dibalas, itu ihsan yang belum ada itu. Ini yang sering diulang-ulang oleh Umar bin Khattab, hatiku sudah melihat Allah katanya. Karena sudah tidak ada lagi dinding antara aku dan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada dinding antara aku dan Allah, sudah tidak ada dinding katanya. Dinding itu sudah terangkat, kata Umar bin Khattab. Nggak ada lagi dinding, tidak ada lagi hijab antara aku dan Allah. Siapapun yang sudah tidak ada lagi dinding antara dirinya dan Allah, sesungguhnya pasti Allah akan menunjukkan semua kerajaan-kerajaan, hikmah-hikmah, seluruh hikmah-hikmah di dunia ini maupun di akhirat. Begitu. Salah satu hikmah itu ya memaksimalkan ihsan tadi. Ketika diuji lagi, ujian lagi datang, ya Allah, Engkau hari ini mengujiku. Tapi ujian yang Kau berikan kepadaku, alhamdulillah tidak separah yang Engkau berikan kepada kebanyakan orang. Padahal Engkau bisa membuat ujian yang aku hadapi ini lebih berat, lebih dahsyat, lebih sakit, tapi Engkau tidak lakukan. Terima kasih ya Allah. Hari ini ya Allah Engkau uji aku dengan sakit, tapi aku langsung bersyukur Engkau tidak mengujiku dengan penyakit yang lebih berat. Di saat banyak orang punya penyakit yang lebih berat, bukan cuma penyakit yang lebih berat, wafat dalam waktu yang lebih cepat. Engkau uji dengan hutang ya Allah, tapi aku bersyukur hutangku tidak sebanyak hutang yang dialami oleh orang lain, dan Engkau mampu membuat hutangku lebih besar. Karena Engkau memang maha mampu. Qul huwal qadir ala ayyabata alaikum adzabah. Aku bersyukur Engkau tidak membuat ujian lebih berat, padahal Engkau mampu. Bisa bilang begitu, Bu? Ini ibunya pada serius nampaknya. Kalau suami sedang marah-marah, emosi, bisa dibaca doa itu. Ya Allah, aku bersyukur suamiku marah seperti itu. Engkau bisa memberikan aku suami yang lebih berat. Engkau bisa memberikan suami yang lebih kejam. Engkau bisa memberikan suami yang lebih parah, yang lebih tajam lidahnya, tapi Engkau tidak berikan. Kalau sekedar omongan suami seperti itu, aku tetap bersyukur Engkau tidak memberikan suami yang lebih kejam. Bisa bilang gitu Ibu? Mana ibu-ibunya nih? Bisa kan Bu? Bisa. Kalau Allah mau kasih suami yang lebih parah, bisa nggak? Bisa. Udah belanja nggak jelas, pulangnya nggak jelas, tiap hari mabuk, main judi, mohon maaf, main perempuan. Ada nggak suami yang begitu? Banyak. Kalau ibu suaminya cuma sekedar marah-marah, alhamdulillah, itu kalau udah ihsan. Tapi saya yakin ibu-ibu ini sudah tiap hari diajarkan ihsan tadi oleh ustazah siapa tadi? Ustadz Ibu Bu Yulanda ya. Terima kasih Ibu Ustazah mengajarkan ihsan ini. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini ini bisa mendapatkan hikmah itu, ya, mengejar hikmah. Dan orang yang ihsan itu ketika datang lagi ujian, mereka mengatakan, ya Allah, ujian datang kepada aku dalam bentuk yang aku sendiri kadang berat merasakannya, tapi aku sadar hari ini aku masih menjadi muslim ya Allah. Aku masih sebagai muslim, aku masih beriman. Walaupun ujian datang, tapi aku masih bisa sholat. Datang lagi ujian, aku masih bisa baca Quran. Datang lagi ujian, aku masih bisa datang ke Masjid As-Sarif BSD ya Allah. Nikmat apa yang paling besar kalau bukan nikmat iman? Banyak saudara-saudara kita gara-gara lockdown 2-3 bulan gak kuat, bunuh diri. Ada. Stres dia lockdown itu. Gak punya iman, boro-boro punya ihsan. Tapi kita punya ihsan, cara pandang kita sudah luas. Cara pandang kita, ya Allah, hidupku ini milikmu, prioritasku adalah Engkau ya Allah. Tidak ada yang membuat aku sedih kecuali Engkau. Engkau yang paling aku tuju. Kan begitu. Itu ihsan itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau berdoa sebut nama Allah.
Katakan, ilahi anta maksudi, ya Allah engkau tujuanku. Bisa ibu, diulang bu ya. Saya ulangi, saya sebutkan, ibu ulang biar bisa dibawa pulang ini. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini ma'rifatak wa mahabbatak. Hafal bu? Saya sebut 2 kali lagi, insya Allah hafal. Sambil ditulis di handphone juga boleh. Saya sebut, diulangi ya Bapak Ibu ya. Ilahi anta makridhoka matlubi a'tini ma'rifatak wa mahabbatak. Sekali lagi ya, mudah-mudahan nanti setelah sekali lagi ini kita bacakan artinya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini ma'rifatak wa mahabbatak. Silakan tulis artinya atau dihafal langsung, karena ini kan yang saya kira ini mudah ya. Ilahi, apa arti ilah? Ilahi, ya Tuhanku, ya Allah. Anta maksudi, maksud itu kan udah jadi bahasa Indonesia. Maksud, maksudnya tujuan. Ilahi, ya Allah. Anta maksudi, anta, apa arti anta? Engkau, maksudi, ya Allah, engkaulah tujuanku. Kan udah jadi bahasa Indonesia itu, seharusnya sudah hafal. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuanku. Waridhoka, dan keridhoanmu lah. Matlubi, yang aku cari. Waridhoka matlubi, keridhoanmu lah yang aku cari. Waridhoka matlubi, a'tini, a'tini itu berikan kepadaku ya Allah. Mahabbatak, apa itu mahabbatak? Mahabbah, apa mahabbah? Cinta. A'tini mahabbatak, berikan cintamu itu kepadaku ya Allah. Wa ma'rifatak, dan pengetahuan tentangmu, berikan kepadaku pengetahuan tentang engkau, berikan cintamu kepadaku ya Allah. Wah, luar biasa ini kalau diamalkan ini. Insya Allah kalau dapat ujian kecil, katakan, aku ingin ya Allah setiap ujian yang datang justru menambah khusyukku dalam ibadah-ibadahku, khusyukku dalam doa-doaku. Itu saya kira prakteknya. Ada yang merusak ihsan ini, hati-hati, ihsan itu bisa rusak kalau di lingkungan yang tidak benar. Kalau kata-kata tak dijaga, hati-hati nggak dipelihara, nggak dibersihkan, ya, makanan juga nggak dijaga, hatinya sakit. Gimana mau menjaga ihsan? Apa itu yang merusak ihsan? Pertama, sombong, pantang punya ilmu sedikit, pantang kaya dikit, sombongnya bukan main. Serakah. Berapa banyak orang yang jatuh karena serakah. Sekolah tinggi-tinggi, pintar, dapat beasiswa, ngambil S2, S3 ke luar negeri. Begitu pulang ke Indonesia dikasih jabatan, tahu-tahu tertangkap tangan oleh KPK untuk nambah-nambahi orang yang tinggal di penjara saja. Sayang itu. Sayang nggak bu? Gara-gara serakah, egois, ya, iri lagi. Penyakit yang banyak menghancurkan ini. Iri, dengki, semuanya itu, yang hasad itu merusak ihsan. Ghibah, hati-hati. Kita sudah sering nih membahas tentang ghibah kali ya. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran itu berfirman, apakah kamu mau
Apakah kamu tidak merasa jijik memakan bangkai saudaramu? Artinya apa? Ketika kita membicarakan keburukan saudara kita, dia tidak bisa membela karena dia tidak ada di hadapan kita, di hadapan orang. Itu ghibah, buruk sangka. Hati-hati. Yang buruk sangka ini bukan hanya orang yang ibadahnya biasa-biasa, yang ibadahnya juga udah lama bisa rusak oleh buruk sangka. Ya, ada orang yang ketika dapat ujian, ya Allah, aku kan sudah beribadah, kok diuji begini? Apa artinya ibadahku? Loh, kok mau Allah diprotes? Allah kan nggak pernah salah alamat ketika mengirim ujian. Betul nggak, Bu? Yang salah alamat itu Ayu Ting Ting, itu salah alamat. Ketika Allah mengirim ujian nggak pernah salah. Jadi ada ibu-ibu di Tanjung Priok itu, jamaah, Ustadz, saya sampai hari ini belum bisa menerima apa yang saya alami. Maksudnya apa, Bu? Ini sudah 30 tahun yang lalu. Lah, jadi selama 30 tahun ibu menderita. Ya begitulah, Ustadz. Apa masalahnya? Itu, Ustadz, waktu masih di usia saya 25, suami saya 30 tahun, suami saya mengajak menunaikan ibadah haji. Saya bilang kita masih terlalu muda. Lah, kalau sudah mampu kenapa ditunda-tunda, kata suami saya. Kemudian gimana, Bu? Iya, akhirnya kami berangkat ibadah haji. Baru 2 tahun menikah. Sampai di sana Allah takdirkan. Nah, ngerti takdir juga dia. Tapi 30 tahun menderita dia. Allah takdirkan suami saya wafat di sana. Sampai sekarang saya belum ikhlas rasanya, Ustadz, menerima musibah yang saya alami itu. Loh, maksudnya gimana, Bu? Ya Ustadz, coba dulu saya bertahan, tidak mau berangkat ke Makkah karena dipaksa suami saya. Kalau saya dulu bertahan tidak berangkat, suami saya pasti masih hidup, Ustadz. Waduh, begitu cara pandangnya. Saya bilang istighfar, Ibu. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Apakah ada jaminan suami ibu usianya panjang, ibu tidak menderita? Tidak ada jaminan. Boleh jadi justru ibu jauh lebih menderita ketika suaminya dipanggil, ketika suaminya hidup lebih lama. Jadi serahkan kepada Allah. Katakan, aku ridho ya Allah dengan takdirmu. Aku terima ya Allah. Lepaskan semua prasangka-prasangka itu. Itu namanya ihsan. Itu namanya mendahulukan takdir Allah, mendahului prasangka yang baik yang dilakukan Allah. Ada yang begitu. Datang lagi kepada saya jamaah, Ustadz, suami saya baru meninggal 2 tahun yang lalu. Terus anak saya cuma 2, dua-duanya tinggal sukses tinggal di luar negeri. Terus ya kebetulan rumah ditinggal suami ada beberapa, ada ruko. Saya dalam hati saya, ini orang yang beruntung karena usianya sudah 70 tahun kan, suaminya baru meninggal 2 tahun yang lalu. Tapi saya minta tolong sama Ustadz. Minta tolong apa, Ibu? Saya punya rumah yang besar sekali, Ustadz, tolong didoakan biar laku itu rumah saya, karena sejak suami saya masih hidup pun itu sudah mau dijual, tapi sampai sekarang belum laku-laku. Jadi saya stres, Ustadz, kok belum laku-laku, apa yang salah sama saya? Padahal rumahnya banyak, gara-gara satu rumah stres. Saya tanya, emang rumahnya mau dijual berapa, Ibu? Sebenarnya kalau lihat apa lokasinya, luasnya itu kira-kira 50 M itu, Ustadz, harganya. Oh, 50 M, rupanya ribuan meter, rumahnya mewah. Saya bilang, selama ibu berdoa sama Allah, apa enggak ada orang-orang yang menawar rumah itu? Ya banyak, Ustadz, yang sudah menawar. Terus kenapa enggak dilepas? Mereka mintanya 45 M. Saya bilang, ibu usianya sudah berapa? Sudah 70, Ustadz. Waduh, gara-gara kurang 5 M, gara-gara mengharapkan 50 M, orang sudah menawar 45 M, kok nggak dilepas? Usia ibu sudah 70.
Ya terima aja lah Bu, dilepas aja. Menghabiskan 45 M itu capek Bu, capek saya bilang. Jangan-jangan baru tanda tangan Ibu serah terima Ibu sudah dipanggil Allah, nggak sempat menikmati yang 45 M. Saya kira engkau aneh. Harta nggak kurang, usia sudah lanjut, takut kekurangan, sementara yang 45 M dianggap hilang. Nah ini, saya kira ini ihsannya belum masuk ini. Ya mudah-mudahan ibu-ibu nanti kalau ditinggal sama suami punya rumah seperti itu, ada yang nawar lepas, usia sudah 70. Nah itu, jadi kadang kita tidak mungkin mengatakan aku lebih mencintai rumahku daripada Allah, nggak mungkin kita ucapkan. Tapi kenyataannya dalam praktek justru kita lebih mencintai harta kita daripada Allah. Ya, kita nggak pernah mengatakan aku lebih mencintai harta aku, mobilku daripada Allah. Tapi dalam prakteknya lebih banyak mana kita pikirkan Allah apa kita pikirkan aset kita. Jujur. Nah, itulah yang belum ihsan tadi. Berapa banyak kemaksiatan, kejahatan yang dilakukan orang? Kenapa? Ya karena nggak ada ihsan itu. Ya, kira-kira begitu. Kita sampai jam berapa? Masih bisa 10 menit lagi nih Pak? Masih bisa 10 menit lagi Bu? Masih sabar menunggu? Masih sabar, baik kita lanjutkan. Saya mengutip dari ucapan Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Apa katanya? Seorang hamba Allah tak lagi melihat apapun dalam dirinya, seberapa banyak pun dia baca Quran, seberapa banyak dia sholat tahajud, seberapa banyak ibadah, dia tak melihat itu lagi. Karena bagi mereka bisa beribadah saja sudah syukur. Bisa datang ke majelis taklim di saat orang sibuk memenuhi undangan-undangan yang lain. Tapi Bapak Ibu bisa hadir di sini. Yang hadir yang muncul adalah rasa syukur. Ya Allah, sampai hari ini aku masih bisa Engkau berikan kesehatan waktu untuk datang ke masjid. Terima kasih ya Allah. Justru bersyukur. Jangan mentang-mentang datang ke masjid. Orang yang nggak datang ke masjid kita bilang, alah kamu ke masjid aja nggak pernah, nggak usah ngomong. Nah, malah orang pula kita tuduh-tuduh. Itu belum ihsan itu. Orang yang ihsan itu nggak melihat lagi. Boro-boro dia mau riya, sedangkan ibadah yang dia lakukan saja dia sudah bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur masih bisa baca Quran, masih bisa menghafal Asmaul Husna, masih bisa berzikir. Terima kasih ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan hatiku ini ya Allah. Itulah ihsan itu. Jadi Bapak Ibu dalam munajat-munajatnya baca, ya Allah, aku bersyukur bahwa aku masih bisa beribadah kepadamu ya Allah. Terima kasih Engkau sudah bangunkan aku untuk sholat malam. Engkaulah yang membangunkan aku ya Allah. Di saat orang lain lelap tertidur, terima kasih ya Allah, Engkau sudah bangunkan. Kalau udah begitu caranya, nggak mungkin dia riya, nggak mungkin cari-cari pujian. Kenapa? Yang dia lakukan saja karena rahmat Allah. Itu namanya ihsan. Jadi dia nggak melihat apapun dalam dirinya, nggak melihat dia siapa, nggak melihat ibadahnya, karena semuanya adalah rahmat Allah. Karena pandangan matanya sudah hilang, yang ada hanyalah Allah. Engkaulah semuanya ya Allah yang menghadirkan aku bisa seperti ini. Ihsan itu merasakan kebesaran Allah. Coba kita pahami ini. Saya kutip dari Maria Al-Qibtiyah. Ketika keinginanmu tak sesuai dengan keinginan Allah, ada nggak Pak keinginan yang kita rasa, perasaan kita, keinginan kita tak sesuai dengan keinginan Allah? Katanya, biarkan keinginan Allah itu yang menjadi skenario terbaik bagi hidupmu, karena Dia Maha tahu segalanya tentangmu. Maka katakan, ya Allah, takdirmu lebih baik dari yang aku ketahui. Mungkin kita sedih ketika datang ujian, tapi kita serahkan kepada Allah. Aku titipkan kepadamu urusanku, masalahku, penyakitku, hutangku ya Allah. Bagimu tidak ada yang susah, bagimu semuanya mudah. Aku ridho ya Allah. Itu ihsan itu.
Jadi kalau bapak ibu sedang sakit, doanya begitu, ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Kan begitu kan? La syifa illa syifauka, tidak ada yang bisa menyembuhkan, ya Allah. Aku titipkan penyakitku kepadamu, ya Allah, agar Engkau bisa sembuhkan. Bagimu tidak ada yang susah, karena aku sudah ridho dengan sakitku ini. Nah, intinya kan di situ ihsan itu. Pernah nggak Pak ketika sakit Bapak bilang, ya Allah, aku ridho dengan sakit ini, aku pantas dengan sakit ini, aku terima. Ketika kita katakan itu, Allah akan terbuka aras itu. Allah katakan, oh ini hambaku sudah ridho dengan yang aku kasih. Berubah itu. Tangan Allah yang bekerja untuk menyembuhkan kita. Berapa banyak orang yang sakit parah, dokter sudah mengatakan tidak ada harapan, tapi yang sakit itu doanya dahsyat. Ya Allah, aku ridho dengan sakitku ini, ya Allah. Jadikan keridhoanku ini menjadi jalan kesembuhan. Sembuhkan aku, ya Allah. Ini kita tidak sakit, ya Allah, saya kok dikasih sakit begini, ya Allah. Lah, kok mengeluh dulu? Ya Allah, saya kok diberi suami yang begini, ya Allah. Anak sudah 5, masih mengeluh sama suami. Katakan, ya Allah, aku ridha menjadi istri dari suamiku. Jadikan keridhoanku ini menjadi jalan. Engkau lembutkan hati suamiku, Engkau lembutkan bicaranya, Engkau lembutkan hatinya. Bagimu tidak ada yang susah, ya Allah. Tapi ridho dulu. Itu ihsan. Ada seorang ibu menangis di hadapan saya. Ustaz, saya mantan apa katanya eselon 1 di kementerian, nggak perlu saya sebutkan. Suami saya pengusaha, anak saya satu-satunya Ustaz. Anak saya satu-satunya. Kenapa nanya, Bu? Dia selalu ranking di sekolahnya. Satu-satunya laki-laki, putra. Tahu-tahu dapat beasiswa ke Australia, S1, lanjut S2 ke Singapura, dapat pekerjaan ke Inggris. Tahu-tahu pulang ke rumah mengaku, "Ma, Pa, saya ini tidak suka dengan perempuan. Saya ini gay." Apa gay? Ya, homo. Ya Allah, menangis ini si ibu. Maka saya disuruh ke rumah untuk, karena si ibu ini sudah hampir stres, harta bukan sedikit, banyak, tapi diuji oleh Allah, anak satu-satunya tapi guys. Makanya saya ajarkan doa itu tadi, ya Allah. Katakan, Bu, saya bilang begitu, ulangi yang saya sebutkan, ya Allah, aku ridho menjadi ibu, aku ridho menjadi orang tua dari anakku. Saya jangan disuruh doa itu, Ustaz. Loh, kenapa? Loh, kok kan saya disuruh ridho punya anak yang begitu? Saya kan nggak ridho. Maksudnya ridho ini, Ibu, sebagai tangga awal, kita pasrahkan kepada Allah, ridho dengan takdir Allah. Setelah itu tangan Allah yang bekerja. Berat sekali dia mengatakan begitu. Bagaimana Ustaz, saya mau ridho? Saya nggak ridho anak saya gay. Tapi justru itu menjadi jalan supaya Allah yang bekerja setelah itu. Kalau kita titipkan sama Allah, kan Allah yang bekerja setelah itu. Tapi memang hati ini rasanya masih berat. Kita juga kadang kalau udah dikuasai oleh hawa nafsu, berat bilang begitu. Ya, kita berat mengatakan, Ustaz, aku sudah ridho dengan penyakitku. Enggak. Yang ada adalah kayak jamaah saya di Villa Cendana itu. Apa katanya? Saya apa sih yang salah sama saya, Ustaz? Saya itu makanan dijaga, olahraga terus. Tapi kalau sujud, ruku sakit sekali, Ustaz. Salah saya apa? Usia Bapak sudah berapa? Sudah hampir 70, Ustaz. Lah, kalau udah hampir 70 memang sudah waktunya sakit-sakit, saya bilang. Bersyukurlah Bapak bahwa diuji dengan penyakit begini. Banyak orang sebelum usia 70 sudah dipanggil Allah, penyakitnya lebih berat. Nah, itu kita kadang susah karena pikiran kita yang sempit tadi, karena belum dengan ihsan cara melihatnya. Ihsan itu sama sih seperti kesadaran kita dikawal oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqibah.
Ini materi saya tinggalkan nanti, insya Allah bisa dibagi. Mudah-mudahan kita punya grup WA ini ya. Materi ini bisa dikirim ke WA. Antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Itu juga maknanya ihsan itu. Allah maha menyaksikan, Allah maha melihat. Kesadaran wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ini pun dibaca, potongan-potongan ayat itu bisa menjadi bagian dari zikir-zikir juga. Supaya kita tidak mengandalkan Allahumma la takilni, kata Rasulullah, ya Allah jangan bebankan masalahku dengan pikiranku sendiri, jangan serahkan urusanku kepada urusanku sendiri, karena Engkau yang maha bisa membuat segala sesuatu mudah. Itulah ihsan itu. Ihsan membuat orang tak mudah menghakimi, tak mudah menyalah-nyalahkan. Gimana Ustadz, saya mau sabar, anak saya begini begitu, begini begitu. Saya bilang, ridho dululah sebagai orang tua. Mungkin ada yang salah dari cara kita mendidik. Ya pokoknya udahlah Ustaz, mau anak saya jadi apa terserah dia, udah capek saya, stres. Lah ibunya pun sudah stres, gimana mau anaknya mau baik? Jadi jangan mudah menghakimi. Orang yang ihsan itu bijaksana, tidak mudah menghakimi, menyalahkan dari sudut pandang kita sendiri. Ini poin-poin terakhir. Ihsan itu menyadari Allah selalu hadir. Bukan sekedar selalu hadir, bahkan sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita. Maka itu tergantung dari ucapan-ucapan. Pertanyaannya, ucapan-ucapan kita ini lebih banyak membuat kita bahagia atau lebih membuat kita susah? Kadang kita sendiri yang bikin susah. Gimana kabarnya Bu suaminya? Aduh kayaknya suami saya nggak berubah-berubah Ustaz. Lah dia pula yang mengatakan nggak berubah-berubah. Kayak mana penyakitnya? Aduh kayaknya nggak sembuh itu Ustaz. Saya udah kehilang harapan. Lah dia sendiri yang bilang nggak ada harapan. Gimana Ustaz? Gimana Bu? Kapan hadir lagi ke masjid? Waduh nggak sempat. Udah ngurus cucu sekarang. Dia sendiri yang bilang nggak sempat. Itulah ucapan-ucapan yang membuat kita terkutuk, terpenjara oleh ucapan kita sendiri. Hati-hati. Ini kadang-kadang ada yang telepon Ustaz Rahmat, Ustaz saya ingin ikut di majelis duha itu. Gimana Ustaz? Tapi saya nggak suka tuh sama ada jemaah itu, dia kok datang, jadi saya malas datang. Lah, kok tergantung orang. Akhirnya nggak datang-datang. Nah itu ihsannya mana nih? Kok karena orang? Saya nggak mau Ustaz ke pengajian, saya terus dibicarakan. Repot amat orang bicarakan dia, GR banget ya. Jadi kita sendiri yang bikin kita susah. Bilang penyakit, tanya apa kabarnya, aduh ini makin gawat aja. Jawabannya makin gawat, ya makin gawat. Kita bilang nggak sempat, Allah bikin kita sibuk nggak menentu. Itu berarti ihsannya belum masuk. Masih bisa 5 menit lagi? Masih bisa Ustaz ya? 5 menit lagi Bu. Mudah-mudahan masih bisa bertahan. Ihsan itu adalah kesadaran akan surat Al-Hujurat ayat 18. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Allah tidak melihatmu apa yang kamu kerjakan? Kok bisa ada orang berpikir Allah nggak melihat? Tapi ya itu tadi, karena sudah dikelilingi oleh syahwat, ihsan yang belum tumbuh. Nah, karena itu kita mau menumbuhkan ihsan. Bagaimana ihsan yang belum tumbuh? Orang bisa bercucuran air mata saat menunaikan ibadah, bisa bercucur air mata ketika tawaf, ketika mencium Hajarul Aswad, ketika ke Raudhah, ketika baca Quran. Mereka bisa bercucuran air mata, berzikir dan berdoa, namun air matanya tak menetes setetes pun saat melanggar hukum Allah. Ya, ada seorang istri menangis-nangis pas suaminya meninggal. Mohon maaf, begitu tangisan keras, ada masuk perempuan yang agak muda, ikut-ikut menangis. Ditanya sama si istrinya itu, kamu siapa kok ikut-ikut menangis? Dia juga, suami saya Bu. Waduh kaget ini si istri tua ini. Nggak mungkin katanya, saya mengawal suami saya itu 24 jam. Kapan dia menikah sama kamu? Kapan dia mendatangi kamu? Datang Bu setiap pagi. Nggak mungkin. Iya, pas kapan? Yaitu pas suami ibu lari pagi. Pas lari pagi itu mampir ke rumah saya. Ya Allah, rupanya
datang ke istri mudanya ketika dia lari pagi. Jadi ibu-ibu kalau suaminya lari pagi itu dipantau juga itu, hati-hati. Rupanya datang lagi satu lagi, wah rupanya ada dua yang nggak diketahui. Pertanyaannya sama, kapan kamu didatangi suami saya? Ya waktu saat di kantor makan siang, ya makan siang itulah, pas makan siang itu. Ya jadi itulah. Ya. Tapi itu suami yang tidak ihsan. Ya. Tanda ihsan apa? Tetap percaya kepada Allah ketika semua hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Yakinlah Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Allah punya rencana lebih baik. Kalaulah dulu Siti Hajar, kalaulah dulu Nabiullah Ibrahim tidak kuat dia meninggalkan bayinya itu. Kalaulah Nabiullah Ibrahim tidak kuat meninggalkan bayinya, mungkin Ismail itu nggak dipilih Allah jadi nabi. Betul nggak Pak? Karena kesungguhan, keridhaan, ketawakalan yang kuat dihadiahi Allah. Anaknya itu menjadi pilihan. Bapak ibu jangan takut mengirim anaknya ke pesantren. Karena mereka kita titipkan kepada Allah, bukan ke pesantrennya. Di dunia sekarang anak-anak udah ngerti nonton yang gak pantas ditonton, udah main game lewat handphone. Wah luar biasa. Lewat pesantren itu saya kok lebih optimis, anak-anak itu akhlaknya lebih bagus. Ketika anak saya kirim pesantren masih SMP itu, sebenarnya saya belum kuat juga itu. Tapi anak saya harus, biar saya berkorban, biar anak saya nanti masa depannya lebih bagus dalam hati saya. Tapi dia protes, saya apa yang kurang, kok saya dikirim ke pesantren? Karena image dia ke pesantren itu anak-anak nakal. Jadi dia bilang, saya kan sudah hafal waktu itu hampir 8 juz umur 7 tahun. Begitu tamat SD saya mau kirim pesantren, saya nggak mau ke pesantren. Saya kan sudah ngafal Quran, saya sudah ranking di sekolah, apa yang kurang katanya pula itu. Itu bikin saya sedih memang. Tapi saya terangkan, nah ini untuk masa depanmu. Saya kirim juga. Ibunya yang memang lebih sering nggak kuat itu daripada saya itu. Akhirnya kita ya sekali-sekali memang harus dikunjungi supaya dia nggak merasa dibuang. Itu kan perasaannya dibuang begitu. Tapi memang itulah tantangan kita Bapak Ibu. Siapa yang mendampingi kita? Baca itu surat Az-Zuhruf, luar biasa ini. Barang siapa yang berpaling dari Allah, maka setan itulah yang menjadi temannya yang selalu menyertainya. Maka hati-hati kita, jangan lepas zikirnya, jangan lepas asmaul husnanya. Karena kalau tidak, justru setan yang menjadi korin kita. Terakhir, ini baru terakhir ini. Nilai manusia, nilai kita di mata Allah. Nilai, kalau sudah Allah yang menilai, siapa yang bisa menilai lebih tinggi? Orang yang tidak memiliki rasa ihsan pada hakikatnya, ia tak bernilai dan tak bermakna. Na'udzubillah. Dia hanya menjalani karena syahwatnya. Dia karena menjalani karena supaya dipuji orang lain. Makanya nggak ada maknanya. Walaupun hidup tapi dianggap sebagai tak punya makna. Hati yang miskin dalam berihsan maka dipastikan akan dijajah, dibelenggu oleh berbagai hal-hal sepele. Jadi kita jangan disibukkan dengan hal-hal yang sepele, disibukkan dengan hal-hal yang rendah. Ya, jangan terlalu reaktif terhadap omongan orang tentang kita. Apapun yang kita buat, kalau meskipun baik, kalau orang udah nggak cocok sama kita, pasti salah semua. Jadi biarkan. Kita nggak mungkin dikecilkan oleh omongan orang. Ada nggak gara-gara omongan orang tulang kita jadi remuk, jadi patah, jadi berdarah-darah? Enggak, biarkan dia. Justru kita kasihan sama orang itu yang sibuk membicarakan yang kecil-kecil. Merasakan Allah sebagai pelindung. Ini amalan juga ini. Saya kira sudah diamalkan ini. Dalam situasi corona begini nih, baca sering-sering. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu bisa menjadi doa yang baik untuk berlindung. Tidak ada nasihat yang lebih besar dan pencegah dari kemaksiatan yang lebih efektif, yaitu menyadarkan manusia bahwa Allah mengetahui segala yang dilakukan hambanya. Ingat dalam diri kita punya rahasia di depan orang tua kita, punya rahasia di depan anak-anak kita.
punya rahasia di depan istri, di depan suami, punya rahasia di depan banyak orang. Tapi kita tidak punya rahasia di hadapan Allah. Ya, disitulah saat nanti dikumpulkan, kata Allah, kan begitu. Tangan-tangan kita yang berbicara, kaki kita berbicara. Kesimpulannya di sini, tahapan-tahapan ihsan itu ada muahadah. Kita kokohkan perjanjian kita bahwa kita ini mengakui Allah, Allah yang menjadi tujuan terpenting, itu tahapannya. Yang kedua, muaqabah. Kalau kita salah, hukumlah diri kita. Sahabat Umar itu pernah gara-gara terlambat sholat berjamaah, akhirnya sahabat Umar apa sahabat Abu Bakar ya? Sahabat Umar ya. Sahabat Umar itu gara-gara sibuk mengurusi kebunnya, terlambat datang sholat ke masjid. Dia menghukum dirinya. Dengan apa dia menghukum? Udah, saya kasih aja sama orang kebun saya, sampai sebegitunya. Itu ada muaqabah. Kalau kita belum mampu yang begitu, paling tidak hukumlah dengan apa? Misalnya bapak ibu tidak mengikuti majelis taklim sekali, hukum diri kita pak dengan sedekah. Begitu cara orang-orang soleh itu mempraktekkan ihsan itu, muaqabah, menghukum diri. Ya, banyak, saya nggak bisa ceritakan semuanya. Waktu sudah tinggal 2 menit ya, 2 menit lagi. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah yakni bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah. Biarkan pikiran kita, tenaga kita korbankan untuk di jalan Allah ini. Ya, muhasabah, banyak-banyak muhasabah, menghisap, menghitung, mengkalkulasi diri. Ihsan itu bisa dalam bentuk ketaatan. Maksudnya dalam taat itu jangan sampai kita riya, jangan sampai hati kita merasa lebih baik dari orang lain, macam-macam. Ihsan dalam kemaksiatan, saat punya niat maksiat, ingat ada Allah. Ihsan dalam hal yang bersifat mubah, jangan gara-gara mubah, boleh kok. Yang boleh pun kalau melalaikan itu bisa jadi haram. Hati-hati. Ihsan dalam musibah yang menimpa, hati-hati. Ketika datang ujian, jangan kita salah-salahkan semua orang. Kita salahkan orang-orang terdekat kita. Ya, kita salahkan, lama-lama menyalahkan Allah. Nanti ini dibagikan Ustadz terakhir. Ini betul-betul terakhir ini ya, dari tadi terakhir terus. Cara memelihara ihsan cuma 2. Yang pertama, miliki keyakinan yang sempurna Allah Maha mengetahui segala yang dirahasiakan. Yang kedua, miliki keyakinan Allah menghitung dan menghisap segala sesuatu. Tapi janji Allah yang 1 kebaikan pun dibalas dengan 10 kebaikan. Rencanakanlah yang terbaik untuk kehidupan kita yang terbaik, kehidupan di akhirat yang unlimited. Kalau di dunia ini rata-rata 65-70 itu terlalu singkat dibanding kehidupan akhirat yang tak terbatas. Insyaallah kita semuanya bisa mempraktekkan tentang ihsan ini. Saya kira Bapak Ibu demikian materi ihsan kita pada hari ini. Memang materi ihsan ini nanti berlanjut dia, saya sudah punya silabus tentang ini. Ihsan itu nanti bahagia dalam muraqabah, bahagia dengan ridho, bahagia dengan tawakal. Seperti itu tema-temanya. Saya kira mudah-mudahan ini memberi manfaat. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada hal-hal pertanyaan, hal-hal yang mau di-sharingkan, pengalaman, mau menambahkan, silakan. Untuk selanjutnya kita tutup dengan doa. Silakan Bapak. Terima kasih kepada guru kita Dr. Bambang Irawan yang telah menyampaikan kajian ihsan yang memang sebenarnya ihsan ini luas sekali pembahasannya. Gak bisa 1 kali kajian habis selesai. Oleh karena itu garis-garis besar yang diberikan oleh guru kita tadi paling tidak bisa memberi motivasi, inspirasi dan semangat kita untuk belajar kembali bahwasanya kita ini hidup harus memiliki ihsan. Karena itu ini Ustaz ya, apa namanya, cabang daripada buah hasil ya, dari iman dan takwa. Kalau tadi digambarkan iman itu seperti akar, harus kuat, batangnya itu pohon itu adalah syariat, dan ihsan itu buah. Jadi buahnya itu harus baik, harus bisa dipetik oleh orang.
Nah, baik jemaah sekalian rahmati Allah. Mungkin ada yang mau bertanya, satu penanya? Baik, kalau tidak ada, oh ada satu pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang tuh sedang belajar sedikit-sedikit untuk mengamalkan ihsan itu tadi. Kalau dulu cita-cita saya ingin jadi sukses itu kebanyakan karena dunia dan harta yang begitu. Tetapi setelah saya belajar sedikit-sedikit, akhirnya saya menyadari dan cita-cita saya itu berubah, yaitu ingin menjadi orang yang baik dalam segala hal. Ketika sedang senang, bersyukur; ketika sedang susah, bersabar. Itu cita-cita saya, menjadi orang yang baik dalam segala hal, baik yang menyenangkan atau yang tidak. Tetapi Pak Ustadz, kadang-kadang kalau ujian itu menimpa kepada diri saya, alhamdulillah saya merasa nggak masalah gitu Pak Ustadz. Tenang aja karena Allah pasti memberikan yang terbaik. Tetapi ketika ujian itu menimpa keluarga saya, kadang saya merasa sedih. Kayak kejadian corona seperti ini, akhirnya pekerjaan jadi terlantar, penghasilan pasti berkurang. Ketika ibu saya di kampung membutuhkan bantuan, saya tidak bisa membantu, saya merasa sedih, Bos. Yang kedua, anak saya sedang di pesantren juga, Bos. Ketika saya kekurangan biaya, maka anak saya pun jadi bayarannya jadi berkurang. Akhirnya saya sedih dan takut nanti bagaimana kalau anak saya jadi berhenti gitu, Bos, di pesantrennya karena kekurangan itu. Akhirnya saya sedih kepada ibu saya, takut tidak bisa membantu, juga kepada anak saya, takut pendidikannya jadi terlantar gitu. Jadi kalau ujian menimpa saya mah biasa aja gitu Ustaz. Alhamdulillah tidak suka berburuk sangka kepada Allah. Tetapi yang saya sedihkan ketika anak atau keluarga saya, itu bagaimana supaya saya bisa menghadapinya dengan baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaannya bagus sekali. Ini saya kira mewakili yang lain, termasuk saya sendiri. Saya sendiri mengalami yang seperti Bapak alami itu. Saya tidak pernah terlalu sedih, berlebihan, khawatir, cemas ketika itu terkait dengan diri saya sendiri. Saya alami itu. Tapi ketika terkait dengan keluarga, apalagi kalau kita tidak bisa membantu, pasti kita ya gimana, kenapa kok kita nggak bisa membantu. Nah, berarti memang pakaian yang Bapak gunakan tadi sudah benar, bahwa dengan ihsan itu, dengan tawakal itu kita bisa merespon persoalan itu dengan lebih bijaksana, tidak reaktif, tidak mudah emosi, tidak mudah tiba-tiba sedih berlebihan. Tapi memang ada satu kata kunci yang lebih penting untuk penyanggah, bahwa tugas kita itu kan dua sebagai hamba itu. Tugas sebagai Abdullah mungkin kita secara umum bisa, ya, tapi tugas sebagai Khalifatullah inilah dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kemampuan, skill tertentu. Apakah skill untuk membangun komunikasi, silaturahmi, membangun network, membangun keterampilan, sehingga yang kedua ini dikatakan, kata Rasulullah kan, kita akan menjadi orang yang apa? Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi memang supaya kita bisa membantu banyak orang, ternyata ada hal lain yang harus bisa kita isi. Itulah ilmu, itulah silaturahmi, itulah usaha, itulah sebuah bagian dari apa ya, bagian dari rencana, dan itu saya kira dialami oleh banyak orang, termasuk saya sendiri. Jadi harus menjadi terintegrasi dia, satu kesatuan, bahwa kita ini bagaimanapun harus bisa menjadi orang yang memberi manfaat. Ya tentu kalau belum bisa hari ini kita bantu, kita bermohon kepada Allah. Kalau saya
nggak bisa membantu hari ini, berikan waktu yang lain ya Allah, kesempatan yang lain untuk saya lebih baik. Saya kira itu diawalilah dengan doa-doa juga. Makanya saya katakan tadi, ucapan-ucapan kita itu kalau bisa itu menjadi apa ya, menjadi penyemangat buat kita. Jangan ucapan-ucapan yang saya katakan tadi, saya ini nggak mampu, kayaknya berat sekali, saya juga orang susah. Jadi jangan diucapkan begitu. Kan kita sudah sering mendengar, ana inda zonni abdi bi, aku berdasarkan apa yang dipersangkakan hambaku. Jadi insya Allah kalau Bapak belum bisa membantu secara materi atau yang lain, insya Allah dalam waktu yang lain kita tetap optimis. Ya, kita yakin akan ayat Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan ada saja jalan keluarnya. Semua kita ini pernah mengalami susah. Saya masih kelas 6 SD sudah 10 kali pindah rumah saking susahnya. Karena ngontrak terus 10 kali pindah rumah masih SD. Ya. Tapi ibu saya mengajarkan banyak amalkan itu selawat, itu amalkan doa-doa. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan. Tamat SMP dapat beasiswa, S1 dapat beasiswa, tambah lagi S2 beasiswa, S3 beasiswa, semuanya. Allah tahu orang tua saya nggak mampu, tapi Allah memberikan kemudahan. Ya, saya selalu dapat beasiswa sampai S3 itu. Saya kira itulah ada rahasia-rahasia Allah. Makanya saya kalau mendapatkan masalah, ini terlalu kecil dibanding masalah saya dulu. Buktinya kalau kita bisa menyelesaikan hari ini, hadirnya Bapak ke Masjid As-Sarif untuk taklim ini mudah-mudahan menjadi apa ya, semacam Allah yang menggerakkan hati Bapak itu nggak main-main, itu pasti punya rencana. Saya kira insya Allah kita semua yang termasuk yang hadir pada hari ini, ke depan insya Allah bisa lebih baik, ada selalu jalan keluarnya. Tetap pelihara silaturahmi, ya insya Allah itu bisa membuka wawasan kita, membuka semangat kita. Insya Allah doanya terus dikencangkan lagi, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Saya kira begitu. Baik, terima kasih kepada guru kita. Selanjutnya kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan bagi jamaah nanti yang ingin berinfak, silahkan bisa mengisi kotak yang sudah disediakan di Selasar di dekat security, karena kita tidak mengedarkan kotak infak, tapi di Selasar untuk sementara waktu. Baik, silahkan kepada guru kita untuk membacakan doa, dan mari kita aminkan doa guru kita. Ya, baik, sebagai penutup taklim kita pada hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa dengan khusyuk. Doa yang kita mintakan ini adalah keyakinan yang dalam. Sungguh doa itu tergantung tingkat keyakinannya. Kalau kita sangat yakin, Allah lebih yakin lagi mengabulkannya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Alim, Ya Jabbar, Ya Qahar. Ya Allah, ya Tuhan kami menyebut-Mu dengan seluruh nama-nama milik-Mu, ya Allah. Engkaulah yang maha memudahkan, Engkaulah yang maha mengampuni, Engkaulah yang maha memberi jalan keluar, ya Allah. Engkaulah yang maha agung. Jadikan setiap pilihan-pilihan, langkah-langkah kami adalah pilihan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang Engkau muliakan, ya Allah. Engkau yang menentukan nasib kami, ya Allah. Takdir kami ada di tangan-Mu, ya Allah. Takdirkan kepada kami takdir yang terbaik, ya Allah. Bertemu dan berkumpullah kami dengan orang-orang yang terbaik, ya Allah. Kalau Engkau takdirkan kami takdir yang buruk, pasti buruklah perbuatan kami. Pasti kami tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang soleh. Pasti kami malas hadir di rumah-rumah-Mu, ya Allah. Karena itu kami bermohon dengan penuh sangat kepadamu, ya Allah. Takdirkan kepada kami takdir yang terbaik.
Tambahkan rasa khusyuk kami dalam ibadah-ibadah kami ya Allah. Tambahkan rasa kenikmatan kami dalam sujud-sujud kami ya Allah. Berikan kebahagiaan puncak kepada kami saat kami sujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang selalu ridha, hati yang ikhlas, hati yang selalu bahagia saat kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Betapa kami malu ya Allah, kami malu karena sangat sedikitnya ibadah yang masih kami lakukan. Kami masih sangat jarang berzikir menyebut asma-Mu ya Allah. Kami masih sangat jarang ya Allah membaca ayat-ayat suci-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang begitu banyak jasanya kepada kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang dengan semangatnya bisa mengumpulkan kami di majlis taklim yang mulia ini ya Allah. Dengan semangat mereka ya Allah, taklim-taklim di masjid ini bisa terlaksana dengan baik. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami hingga seperti ini ya Allah. Ampuni kami sebagai anak yang sering sekali tak mampu berterima kasih kepada orang tua kami. Kami sungguh sering menjadi durhaka kepada orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Betapa sering ya Allah orang tua kami sudah Engkau panggil sebelum kami bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Hari ini orang tua kami sudah terkubur. Rindu kami bisa berjumpa dengan orang tua kami ya Allah. Ingin kami mencium kaki orang tua kami ketika mengingat perlakuan buruk kami kepada mereka ya Allah. Orang tua kami sudah Engkau panggil ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Terangi alam barzahnya ya Rabb. Balaslah semua perbuatan-perbuatan baik mereka, perbuatan-perbuatan baik mereka yang sudah berkorban untuk kami, sebagai cara untuk Engkau masukkan mereka kepada golongan orang-orang yang syahid ya Allah. Jadikan keringat, jadikan darah yang mungkin mereka tumpahkan untuk membesarkan kami menjadi jalan kemuliaan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan setiap ujian kesulitan yang kami hadapi sebagai jalan Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan setiap kesulitan yang kami hadapi sebagai cara Engkau ya Allah untuk Engkau ganti dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Sebagai cara Engkau tambahkan kesabaran kekuatan kami ya Allah. Janganlah sampai hilang harapan kami kepadamu ya Allah. Tumbuhkan, tambahkan harapan kami bahwa Engkaulah harapan kami ya Allah. Ridho-Mu yang kami harapkan. Allahumma Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita. Jamaah sekalian, terima kasih atas keistiqomahan kita hadir di Masjid Asy-Syarif ini untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan hilang seluruh virus-virus yang ada, penyakit-penyakit yang ada, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal kembali, bisa berjabat tangan, tidak menjaga jarak. Mudah-mudahan itu doa-doa kita semuanya. Baiklah jamaah sekalian, insyaallah ahad ketiga kita bertemu dengan Ustadz Mardani, Ustadz Syahroni Mardani, insyaallah di ahad ketiga. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.